Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita membahas berbagai topik seputar agama, sejarah, dan dialog antar keyakinan. Dalam video kali ini, kita akan membahas sebuah pernyataan yang cukup sering menjadi perbincangan, yaitu klaim dari Irena Handono yang menyebut bahwa Yesus diangkat menjadi Tuhan pada tahun 325 Masehi. Pernyataan ini kemudian ditanggapi oleh Pendeta Ezra Soru, yang memberikan penjelasan dari sudut pandang iman Kristen serta sejarah gereja terkait pemahaman tentang keilahian Yesus. Topik ini berkaitan erat dengan sejarah awal kekristenan, termasuk peristiwa penting seperti Konsili Nisea yang sering dikaitkan dengan pembahasan ini. Lalu bagaimana sebenarnya fakta sejarah dan pemahaman teologi mengenai hal ini? Mari kita simak bersama pembahasannya dalam video ini sampai selesai, agar tidak salah memahami konteksnya. Maka antara lain saya pernah bertanya, pater yang buat meja ini siapa? Saya pernah bertanya begitu. Maka kemudian dosen saya nampak dia menangkap ada sesuatu yang lain di balik pertanyaan saya. Dia tidak mau menjawab, bahkan saya disuruh menjawab sendiri. Dan saya pun menjawab. Saya katakan, pater, kalau menurut saya yang membuat meja ini pasti tukang kayu. Lalu kenapa? Pasti tanya lagi dia. Saya jawab, kalau menurut saya meja ini walaupun dibuatnya setahun yang lalu, sampai 100 tahun kemudian meja ini tetap meja, tidak berubah menjadi tukang kayu, dan tidak ada satupun meja yang mampu mengubah dirinya menjadi tukang kayu. Tukang kayu tidak boleh dipersamakan dengan meja. Maka dia pun bertanya, apa maksud Anda? Saya katakan, pater, menurut pengamatan saya, Tuhan itu menciptakan alam semesta dan seluruh isinya termasuk manusia. Maka ada manusia yang dilahirkan setahun yang lalu, sampai 100 tahun kemudian ternyata dia tetap manusia. Bahkan sampai kiamat pun manusia tetap manusia. Tidak ada satu manusia pun yang mampu mengubah dirinya menjadi Tuhan, dan Tuhan tidak boleh dipersamakan dengan manusia. Malamnya saya ngaji lagi, dan hari-hari berikutnya saya dialog lagi, saya diskusi lagi. Saya pernah menyatakan juga, pater, siapa yang melantik RB? Saya ditertawakan kali ini. Bagaimana mungkin seorang biarawati gak ngerti siapa yang melantik RB? Maka saya jawab, sebetulnya saya mengerti. Maka kemudian dia baru terhenyak, dia kaget sekali. Apa sih maksud Anda? Dia tanya. Coba menurut Anda siapa? Coba silakan jawab. Bertubi-tubi saya digitukan. Dan kemudian saya katakan, pater, kalau menurut saya yang melantik RW pasti eselon di atasnya, lurah ataupun kepala desa. Kalau sampai ada RW dilantik oleh RT, maka jelas pelantikan itu tidak sah. Demikian pula ada 100 orang kopral bermusyawarah untuk mengangkat salah satu teman mereka menjadi seorang jenderal. Walaupun yang melantik 99 orang, tetap saja pelantikan itu tidak sah. Apa maksud Anda? Dia tanya. Maka saya katakan, pater, menurut pengamatan saya, Tuhan itu menciptakan alam semesta dan seluruh isinya termasuk manusia. Manusia hakikatnya sebagai hamba Tuhan. Maka kalau ada manusia melantik sesamanya manusia menjadi Tuhan, jelas pelantikan itu tidak sah. Malamnya saya ngaji lagi, terus seperti itu. Dan kemudian saya diskusi lagi, sampai pada klimaksnya saya bertanya tentang sejarah gereja. Saya katakan, pater, menurut semua literatur yang saya pelajari dan kuliah yang saya terima, Yesus yang oleh umat Islam disebut Nabi Isa alaihissalam, ternyata Yesus itu untuk pertama kalinya dilantik menjadi seorang Tuhan. Peristiwa itu baru terjadi pada tahun 325 Masehi. Jadi sebelum tahun 325 Masehi, Yesus belum jadi Tuhan. Yang melantik Yesus jadi Tuhan siapa? Yang melantik Yesus jadi Tuhan adalah seorang raja Romawi, yaitu Konstantin. Pelantikannya terjadi dalam rangka sebuah konsili. Konsili ini bahasa Latin Romawi, artinya adalah konferensi, atau istilah kita yang lain adalah muktamar. Terjadi di kota Nisea. Maka disebut Konsili Nisea tahun 325 Masehi. Ini untuk pertama kalinya Yesus jadi Tuhan. Jadi sebelum itu dia belum jadi Tuhan. Sayangnya sejarah ini
tidak dipahami oleh 98% umat Kristen, walaupun sejarah ini ada di dalam buku-buku mereka. Cuman dengan sengaja pemimpin-pemimpin gereja menutup sejarah tersebut agar supaya umatnya tetap tidak tahu. Kenapa? Kalau sampai umatnya tahu, umatnya akan terguncang sekali kalau mengetahui Yesus diproses dari manusia menjadi Tuhan, dan yang melantik adalah seorang manusia. Maaf, keadaan yang terjadi di tanah air kita, Kristennya sendiri juga nggak ngerti konsep ketuhanan Yesus, tidak tahu sejarahnya. Mereka kemudian menyerang kita umat Islam dengan program kristenisasi dan pemurtadan, sedangkan kita umat Islam juga sayangnya gak tahu sejarah itu. Itu sebabnya apa yang saya informasikan ini termasuk menjadi bekal dakwah kita. Kalau ada serangan, katakanlah yang hak itu hak, yang batil itu batil. Sejarah ini perlu diungkap. Yesus diangkat jadi Tuhan tahun 325. Mengapa disebut 325? Karena tahun 325 itu ada konsili Nisea. Nah, tudingan model begini itu seringkali dilakukan oleh orang-orang yang anti keilahian Yesus. Misalnya adalah orang Islam seperti Zakir Naik. Ya, terus itu mualaf dari Katolik itu yang namanya Irene Handono, itu sama, ya. Terus Saksi Yehova, terus Unitarian, semua pakai argumentasi Yesus baru diangkat jadi Tuhan itu tahun 325 pada Konsili Nisea. Nah, ini kan gampang sekali dibantah. Gampang sekali dibantah bagaimana? Kalau ada data bahwa Yesus itu sudah Tuhan sebelum 325, gugur sudah argumentasi mereka. Sekarang tunjukkan Lukas pasal 2. Lukas 2:11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kapan ini Injil Lukas ditulis? Yesus waktu lahir abad pertama saja sudah disebut Kristus Tuhan di kota Daud. Bagaimana baru tahun 325? Mau lebih tua dari ini? 750 tahun sebelum dia dilahirkan pun dia sudah disebut sebagai Allah. Tunjukkan Yesaya 9 ayat 5. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ini membuat tentang Yesus. Seorang putra diberikan bagi kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Yesus itu sudah disebut Allah yang perkasa. Di mana? Oleh Yesaya. Ini nubuatan. Yesaya hidup kapan? Yesaya hidup 750 tahun sebelum Yesus lahir. Berarti 750 tahun sebelum Yesus lahir, dia yang akan lahir sudah disebut Allah yang perkasa. Bagaimana tahun 325? Lagi pula kalau mau bicara dari sisi sejarah gereja, maka sebenarnya kepercayaan kepada Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah, bahkan kepercayaan pada Allah Tritunggal itu sudah muncul mulai dari tahun 100, tahun 200, 300, dan itu baru berakhir. Itu terlalu banyak data saya waktu saya debat dengan orang Saksi Yehova, ya. Itu saya menulis sebuah buku khusus, apakah doktrin Tritunggal produk Konsili Nisea, dan di situ saya paparkan detail sejarah mulai dari bapak gereja abad-abad yang paling awal, kutipan lengkap semua kepercayaan mereka, dan terlihat bahwa dari bapak-bapak gereja dari paling awal, Origenes, Irenaeus, Tripod dengan dialog lawan Tripod dan sebagainya, Athanasius, semuanya itu percaya Yesus Tuhan Allah dan percaya Allah Tritunggal. Bagaimana bisa dikatakan baru muncul tahun 325? Nah, terus apa yang terjadi tahun 325? Pada tahun 325 itu ada Konsili Nisea. Apa yang memicunya? Begini, ada satu orang yang namanya Arius. Arius ini percaya bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bukan Allah, tapi Arius itu percaya bahwa Yesus itu ciptaan pertama dari Allah. Jadi Allah mencipta Yesus dulu, habis itu baru mencipta yang lain. Nah, lalu Arius punya banyak pengikut, tapi doktrinnya Arius ditentang oleh seorang yang namanya Athanasius. Lalu akhirnya yang memihak Athanasius juga banyak. Terjadilah suatu perdebatan yang difasilitasi oleh Konstantin di dalam konsili itu di Nisea. Lalu akhirnya saudara, di dalam perdebatan yang memakan waktu panjang, akhirnya
diputuskan bahwa ajaran Athanasius yang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah dan doktrin Tritunggal, itu sebenarnya adalah ajaran gereja yang sudah hidup dari zaman rasul-rasul dan bapak-bapak gereja dari awal. Akhirnya Konsili Nisea meresmikan doktrin Kristus dan doktrin Tritunggal menjadi doktrin dasar Kristen. Jadi bukan baru muncul dari Konsili Nisea, tapi itu diresmikan. Tapi munculnya itu sudah sejak dari awal, dan ini diresmikan menjadi doktrin resmi gereja. Akhirnya Arius itu dianggap sebagai bidat. Lalu akhirnya karena kekuasaan Roma, kekuasaan Roma mulai mengejar Arius dan segala pengikutnya dikejar, dibasmi. Nah, Arius ini lari dan pengikut-pengikutnya sampai ke Jazirah Arab, dan karenanya ada banyak orang Kristen versi Arius yang lari sampai ke Jazirah Arab, dan salah satunya adalah Siti Khadijah yang adalah istri pertama dari Muhammad, nabinya orang Islam. Karena itu Muhammad menerima informasi tentang Yesus Kristus dari Khadijah yang adalah Kristen Arius, bidat yang sesat yang tidak percaya Yesus adalah Allah. Lalu akhirnya dia menghilang. Aliran Arius ini hilang, muncul pada abad pertengahan dalam satu aliran yang namanya Kristadelpian. Muncul aliran Kristadelpian, tapi akhirnya hilang lagi, lalu muncul pada zaman modern ini dalam bentuk saksi-saksi Yehova. Karena itu Arius itu dari tahun 325 itu adalah nenek moyang saksi Yehova sekarang ini. Ya. Karena itu saksi Yehova sekarang mereka tidak percaya Allah Tritunggal, mereka percaya Allah Tritunggal itu adalah doktrin kafir. Selanjutnya mereka tidak percaya Yesus adalah Tuhan dan Allah sesungguhnya. Bagi orang saksi Yehova, Yesus itulah ciptaan pertama dari Allah. Ya, ciptaan pertama dari Allah, persis seperti doktrin dari kakek moyang mereka, yaitu Arius. Jadi adalah omong kosong dari Zakir Naik maupun juga Irene Handono dan juga orang saksi Yehova Unitarian bahwa Yesus baru dijadikan Tuhan tahun 325. Menurut saya itu buta sejarah. Sayang sekali saya tidak jadi debat sama Zakir Naik karena tidak jadi datang di Indonesia. Seandainya datang, saya yakin habis dia. Ya. Demikian pembahasan mengenai pernyataan Irena Handono serta tanggapan dari Pendeta Ezra Soru terkait klaim bahwa Yesus diangkat menjadi Tuhan pada tahun 325 Masehi. Topik ini menunjukkan bahwa dalam memahami sejarah dan ajaran agama diperlukan penelusuran yang mendalam, sumber yang jelas, serta pemahaman yang utuh agar tidak terjadi kesalahpahaman. Melalui diskusi seperti ini, kita diajak untuk melihat berbagai sudut pandang serta memahami bagaimana sejarah dan teologi dijelaskan dari perspektif yang berbeda. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan membantu kita dalam memahami topik ini dengan lebih bijak. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus menghadirkan konten edukatif dan membangun. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap belajar, tetap berpikir kritis, dan tetap menjaga sikap saling menghargai.